Lanska, kembali lagi bersama kami pada podcast Suara Lanska episode ke-47. Bersama saya Alin dan rekan saya Raina. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget nih dari Densus 88. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak. Gimana, sehat? Saya sehat. Alin sehat? Langsung ke arah sehat Kak. Alhamdulillah. Sebelumnya kita panggil kaknya kakak atau bapak nih karena sepertinya usia kita nggak terpaut jauh. Kak aja lah, soalnya saya masih Gen Z, masih seumuran kalian lah. Masih sebaya lah. Selamat datang ya Kak di SMK Negeri 1 Gianyar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan melakukan sosialisasi di sini. Nah, selain banyak nih kan anak-anak muda yang tegang kalau mendengar sebuah organisasi Densus 88. Apa sih ranah tugas yang dilakukan oleh Densus 88 selain melakukan penegakan hukum? Oke. Saya tapi pertanyaannya menarik nih. Soalnya memang banyak banget nih saya setiap datang ke SMA atau di mahasiswa-mahasiswa itu pasti stigmanya, labelingnya kalau dengar Densus, oh detasemen khusus, wah apa nih Polri, wah apa nih pasukan khusus berseragam, apa rahasia dan lain-lain. Tapi kita sebenarnya itu di Densus ini ada 5 direktorat. Direktorat yang pertama itu penindakan, itu yang kalian kalau tahu yang nangkap teroris atau dan lain-lain, nangkap jahat lah. Yang kedua identifikasi dan sosialisasi, itu direktorat Idensos namanya. Yang ketiga direktorat penyidikan, itu yang melakukan penyidikan seperti di Polri pada umumnya. Yang keempat direktorat intelijen. Yang kelima itu adalah direktorat saya sendiri, yaitu direktorat pencegahan. Nah kalau saya sendiri itu di direktorat pencegahan di subdit kontra naratif. Jadi pekerjaan saya sehari-hari sama teman-teman itu, kalau yang subdit kontra ideologi dan radikal, mereka melakukan sosialisasi ke SMA-SMA. Kalau saya pribadi sebetulnya saya itu lebih kerjanya di balik layar, pakai laptop, karena saya lebih di media sosial gitu. Nah, jadi seperti yang dibilang Lena tadi, banyak nih siswa yang merasa tegang kalau mendengar nama Densus 88. Sebenarnya, apa sih visi utama dari Densus 88 melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti hari ini? Jadi, visi awalnya itu adalah untuk meningkatkan awareness adik-adik, baik di tingkat SMA maupun di tingkat S1 atau kuliah, supaya mereka ini paham dan tahu apa sih apa itu intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta bahaya dari intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Kalau kita di Densus ini nyebutnya singkatannya IRET. IRET itu intoleransi, radikalisme, terorisme. Jadi saya mulai sekarang ngomongnya IRET aja. Jadi bahayanya IRET itu apa, bagaimana cara menyasarnya, terus bagaimana orang-orang bisa terpapar. Nah itu gunanya kami di sini datang. Visi dari Densus 88 dari Direktorat Pencegahan itu yaitu untuk meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat lah, terutama anak-anak sekolah gitu. Kan banyak nih anak remaja yang bingung kalau mendengar radikalisme atau singkatannya IRED. Terus bagaimana cara kakak untuk biar anak-anak muda itu bisa paham tentang materi ini? Oke, ini bagus nih pertanyaannya. Jadi kalau kita ngomong ke orang-orang dewasa kayak saya kan juga sering mengadakan rapat dengan kementerian, lembaga, atau organisasi-organisasi terkait di ibu kota di Jakarta ya. Itu sangat berbeda cara kita berbicara sama anak-anak seperti kalian lah, atau anak-anak kuliah, anak-anak SMP, apalagi SD, itu beda banget cara ngomongnya. Jadi pertanyaan Raina bagus banget. Jadi gimana caranya biar anak-anak SMA itu ngerti dan paham gitu dan tertarik kan. Jadi kita biasanya menggunakan teknik penganalogian. Kayak kalau kalian pernah dengar, mungkin ada orang yang kalau belajar lebih senang secara audio atau mendengarkan. Ada orang yang lebih senang dengan visual. Tapi kayak kalau kalian semua pasti lebih sukanya audio visual. Makanya kalian sering dengan scroll TikTok dan lain-lain, ya kan? Saya pribadi juga senang karena udah ada audionya, visualnya juga dapat gitu. Nah makanya kita biasanya cara mensosialisasinya kita bikin video-video yang menarik. Video itu berisi penjelasan sehingga kayak lebih dapat di adik-adik sekalian gitu. Nah, berdasarkan penjelasan kakak tadi, kan sekarang semua kalangan menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Apakah pola penyebaran paham radikal ini juga berubah seiring berjalannya waktu?
Pasti tentunya berubah karena yang tadinya belum ada gadget ya. Dulu HP orang masih make, zaman saya SD itu masih pakai Asia, atau Asia. Asia terus kalau nggak Nokia yang Oh iya. kameranya aja nggak ada gitu kan. Sekarang udah benar-benar gadgetnya tuh udah sangat berkembang lah, dari mulai yang Android atau yang iOS seperti iPhone dan lain-lain. Tentunya pola penyebaran itu sangat berubah, terutama di media sosial ya. Itu mereka sekarang benar-benar menyasarnya ke anak-anak muda yang belum bisa membedakan konten mana yang baik dan buruk. Bahkan konten yang disebarkan mereka itu cenderung positif atau menarik, tapi sebenarnya tersirat itu di baliknya ada paham-paham yang tidak boleh kalian ikutin gitu. Jadi makanya gunanya kami hadir di sekolah-sekolah itu untuk memberikan pengetahuan ke anak-anak SMA dan anak-anak mahasiswa supaya mereka lebih aware terhadap konten-konten tersebut gitu. Kan banyak anak remaja main sosmed, Mm-mm. terutama ya anak remaja. Iya. Menurut Kak, gimana sih cara mencegah selain melakukan sosialisasi? Di media sosial itu kan ada banyak konten negatif tentang radikalisme sama komunitas yang buruk. Gimana sih Kak cara mencegah atau mewaspadai itu? Oke. Kalau untuk mencegahnya yang pertama tadi udah kita sebutin juga ya, sosialisasi. Memang mau nggak mau eh, langkah pencegahan atau preventif yang kita ambil itu yaitu sosialisasi. Tapi sekali lagi mungkin bener pertanyaan Raina, ada aja mungkin yang tetap membuka atau dan lain-lain. Nah caranya ya apa? Kita kerjasama dengan Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital. Itu kita Densus 88 bekerja sama dalam rangka men-take down konten-konten tersebut. Jadi selain kita memberikan sosialisasi, kita juga ada langkah yang kita ambil gitu. Jadi kita take down konten-konten negatif yang tersebar di internet atau di media sosial, di cyberspace. Itu kita take down dan kita juga membuat konten-konten positif sebagai kontranya. Serta kita kerjasama dengan influencer dalam rangka penyebaran kontennya lebih masif dan lebih viral lah kalau bahasa sekarang. Lebih luas. Lebih luas, betul. Jadi Kak, apakah penyebaran paham radikal ini hanya lewat media sosial? Apakah bisa lewat game? Tentu bisa banget, bagus banget pertanyaannya. Jadi zaman sekarang ini paham-paham itu nggak hanya tersebar di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, tapi juga game-game open world. Kalau kita nyebutnya game-game open world itu kayak Roblox, Minecraft. Nah itu kan game-game yang open world itu kita bisa membuat dunia kita sendiri. Game-game yang berbasis open world itu pasti dia bisa malah mengasah kreativitas orang yang memainkan supaya membuat game itu sangat menarik dan sesuai kreasinya sendiri lah. Nah itu di situ letak berbahayanya. Kenapa? Karena banyak kasus kita kemarin sempat mengamankan 110 anak. Ini anak loh, seumuran sama kalian. 110 anak yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka gabung grup yang namanya TCC. Itu singkatan dari True Crime Community. Itu isi grupnya dari seluruh dunia, dari Prancis, dari Spanyol, dari Nigeria dan lain-lain, itu semua ada. Itu isinya anak-anak yang memang punya kecenderungan atau suka melakukan kekerasan. Itu kan bahaya ya. Maksudnya kayak anak-anak seumur kalian yang di umurnya maksimal 17 tahun bahkan di bawahnya sudah mengakses bahkan mencontoh konten-konten yang berbau gore atau kekerasan. Itu kan berbahaya. Makanya kita juga kerjasama dengan pihak PPATK dan lain-lain. PPATK itu yang mengatur bagaimana kita, kalau kalian tahu internet positif, tahu nggak? Kalau kita membuka situs-situs yang kayak mungkin dilarang itu kan pasti ada langsung internet positif. Nah itu kita kerjasama juga dengan mereka supaya membatasi anak-anak yang di bawah umur 16 tahun dalam bermedia sosial. Sekarang makanya kalau kalian tahu udah keluar tuh PP Tunas namanya. PP Tunas itu yang mengeluarkan, itu peraturan ya. Peraturan yang mengeluarkan adalah Kementerian Komdigi. Itu nanti jadi anak di bawah umur 16 tahun itu akan dibatasi dalam bermedia sosial. Karena apa? Karena dianggap masih belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Jadi alangkah baiknya dibatasi supaya
nantinya ke depan bisa nggak terpapar paham-paham irat tadi gitu. Tapi kan banyak anak muda yang protes tentang info tersebut. Mm-mm. Kalau anak di bawah 16 tahun itu nggak boleh memakai media sosial. Mm-mm. Itu gimana sih tanggapan Kak? Em, Aturan itu jadi atau sudah berlangsung atau nggak jadi berlangsung? Menurut Kalau ditanya jadi berlangsung apa enggak, tentu pastinya jadi, dapat saya pastikan. Soalnya memang pada tanggal kemarin kalau nggak salah 20 April itu sudah disahkan dan sudah diberlakukan. Tapi kalau berbicara protes, pasti juga itu. Kenapa pasti? Karena saya paham namanya itu sifat alamiah manusia lah. Kayak kalau diberikan keenakan tiba-tiba dibatasi pasti kan kayak kenapa sih gue harus dibatasin? Kenapa anak umur 15 tahun pada 10 tahun yang lalu bisa buka internet segala macam? Pasti kan mikirnya gitu kan, membandingkan. Itu wajar. Jadi kalau dari saya, pendapat saya, protes itu wajar asalkan masih dalam batas wajar, dan juga pasti itu namanya transisi. Nanti pasti ada di tahun 2026 ini adalah transisi supaya anak-anak ini masih pada protes nggak terima. Nanti di 2027 mungkin 2028 dan seterusnya udah mulai menerima, karena mungkin ya namanya zaman berkembang, pasti ada aja nanti yang lebih menarik lagi dari cuman gadget. Nanti mungkin ada olahraga baru dan lain-lain, sehingga pasti itu semua akan berlanjut sih. Berarti sekarang para oknum penyebar pola radikal itu menargetkan anak-anak, bukan orang dewasa lagi. Betul. Memang mereka itu sekarang targetnya anak-anak. Karena apa? Karena orang dewasa sekarang, kemarin sasaran dari Densus sendiri, Direktorat Pencegahan, memang kita sasarannya ke orang dewasa. Sehingga alhamdulillahnya mungkin orang dewasa di Indonesia zaman sekarang sudah tahu mendapat pengetahuan terkait hal-hal tersebut, bahayanya seperti apa, cara mencegahnya seperti apa. Makanya sekarang mereka menyusurnya ke anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu emang target yang paling eh, mudah disusupi. Kenapa? Karena mereka masih labil. Ada yang baru diputusin cowoknya, baru diputusin ceweknya, galau, diajak ke grup kayak gitu. Iya, dengan alasan embel-embel kita senasib tahu, kita baru diputusin, apa galau. Nanti dengan embel-embel mereka pinter, cuman mengambil simpati kita, nyari celah kelemahan kita, mereka bisa narik kita gitu ya. Makanya mereka tuh sekarang lagi nyasar anak-anak. Makanya eh, saya pribadi ngasih tahu ke masyarakat umum lah, yang nanti nonton podcast ini, mungkin silakan hati-hati kalau bermedia sosial tuh. Jadi harus pinter-pinter, dan jangan lupa ada pengawasan dari orang tua ataupun guru gitu. pengawasan orang tua dan guru itu sangat penting. Betul. Kan di era digital ini media sosial itu paling penting ya Kak. Mm-mm. Jadi kalau dibatasin itu gimana? Kalau menurut saya sih kan yang dibatasi itu media sosialnya. Sementara sumber atau resource kita dalam mencari ilmu pengetahuan itu tidak hanya di media sosial. Zaman sekarang ada yang namanya AI. Kalau kalian tahu, kalian makainya Line atau WhatsApp atau apa? WhatsApp. WhatsApp. Ya. Saya juga pakai WhatsApp. Di WhatsApp itu ada yang namanya Meta AI, tahu? Itu kan sangat praktis banget. Kayak zaman sekarang mungkin bahkan ada meme, ada yang ngejokes tuh kayak, lu boleh buka IG gue, boleh buka WhatsApp gue, tapi jangan buka pencarian Meta AI gue atau pencarian ChatGPT gue. Kalau saya pakai ChatGPT. Karena katanya apa? Karena semua hal yang kita kepoin tuh ditanyain tuh di situ. Jadi makanya zaman sekarang kalau menurut saya itu kan nggak dibatasin tuh. Kalau Meta AI atau ChatGPT itu ada aplikasinya sendiri atau ada webnya juga. Jadi nggak harus pakai di WA, tapi dari internet biasa bisa. Itu makanya serba bisa tuh, nyari apa aja. Makanya menurut saya AI udah sangat membantu sih. Jadi nggak masalah. Toh nanti pada waktu 17 tahun, di saat kalian membutuhkan medsos, nanti kalian udah boleh main. Jadi banyak aplikasi yang butuh verifikasi. Mm-mm. Kalau kita udah punya KTP baru boleh Betul. login ke Iya. aplikasinya. Iya. Rata-rata aplikasinya gitu biar anak-anak di bawah umur itu nggak 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 ke konten-konten yang iya, negatif. nggak terpengaruh paham-paham yang tersebar di internet lah. Tapi banyak anak kecil atau anak remaja di bawah 16 tahun itu
sedih karena kecewa aja gitu kan, Iya, nggak pasti. bisa nonton Iya, konten-konten saya pun game. saya pun paham sih, pasti kecewa, sedih. Tapi ya itu yang saya bilang transisi tadi, pasti nanti ada masa sekarang di mana semua adik-adik yang umurnya masih di bawah 16 tahun itu sedih. Tapi nanti pasti seiring berkembangnya zaman nanti mereka juga ngerti kok dan akan udah mulai menemukan Kebiasaan kebiasaan baru ya, baru, hal baru yang mereka lebih gemari lah pastinya. selain HP atau Selain HP gadget. atau gadget. Nah, di era sekarang banyak yang main HP, Iya. jarang mencari aktivitas di luar. Betul. Termasuk saya agak mager gitu kan. Iya, Udah megang HP tuh nggak mau ngelakuin apa-apa. iya pasti tuh. Pengen rebahan aja gitu. Berharapnya nge-scroll TikTok tuh sampai beres, padahal nggak akan beres kan. Iya. Setiap detik ada aja orang yang posting konten baru dan lain-lain. Kayak saya zaman dulu, kalau saya tuh dulu masih ngerasain, walaupun saya sekarang nggak dipungkiri saya juga bergantung sama HP sekarang. Karena kerjaan saya semua komunikasi lewat HP dan kalau saya bikin atau mau research sesuatu, kalau saya nggak bawa laptop atau bawa gadget kayak iPad gitu, saya pasti pakai HP kan. Tapi saya masih ngerasain tuh zaman dulu di mana saya masih main, kalau di Jakarta, kalau di Jogja namanya kita bentengan. Bentengan atau atau kalau enggak yang engklek. Engklek tuh kayak yang Iya. tahu nggak yang kotak-kotak Tahu. gitu, Iya. yang ada angka 1 2 3. Itu dulu zaman cowok cewek semua main, kalau nggak yang apa sih, karet di ini terus di gini lompat tali Iya. kayak karet, itu dulu semua main tuh. Kalau nggak bola bekel kayak atau apa congkak kayak congklak, itu semua dulu saya masih ngerasain tuh. Tapi sekarang saya nggak pernah lihat sih anak-anak kecil, anak SD SMP main kayak gituan tuh, udah jarang banget. Karena banyak lahan yang udah dijadiin Iya, perumahan. semua udah itu yang pertama, mungkin lahan semakin sempit. Yang kedua, orang udah ke distract Sama gadget. rebahan sambil scroll Nah, itu apa. lebih nyaman dibandingkan ketemu sama orang. Iya. Padahal itu kan kenyamanan yang dilihat oleh kita, padahal sebenarnya disadvantage atau kalau ketidakuntungannya lebih banyak. Karena yang pertama dari segi kesehatan terutama ya, kalian cuma rebahan, nggak nggak bergerak. Setidaknya kalau misalkan main kayak engklek gitu kan, ada olahraga sedikit tuh, Iya, keringetan, ngeluarin keringat. Yang kedua, radiasi HP jangan dianggap nggak bahaya. Radiasi HP kalau kalian cuman makainya sejam 2 jam oke lah, tapi kalau berjam-jam terus tidur HP di sebelahnya, itu bahaya banget radiasinya ke otak. Makanya ada penelitian mengatakan radiasi HP itu lebih berbahaya daripada eh, kalian makan MSG atau micin itu. Jadi kayak radiasi HP itu sangat mempengaruhi kinerja otak kita lah. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih para oknum penyebar paham radikal ini meradikal anak-anak? Kok bisa mereka berpikir untuk meradikal anak-anak? Jadi kalau ya saya dari subdit kontraratif tuh melakukan cyber patrol tuh kayaknya trennya baru dilakukan dari 2024-an lah. Karena dari 2024 tuh ada juga kejadian yang sangat besar bagi Densus ya. Jadi ada salah satu organisasi teror yang paling sepuh lah bahasanya di Indonesia, itu namanya Jamaah Islamiyah, itu baru membubarkan diri dan menyatakan ikrar kepada NKRI. Jadi dia balik lagi mengaku hormat kepada bendera merah putih. Nah, di situ mungkin salah satu titik balik dari para pelaku-pelaku teror ini, kayak mereka harus mensiasati, mencari cara baru gitu loh kan, untuk merekrut orang-orang lain. Nggak bisa pakai cara yang lama, nggak bisa pakai cara old school atau yang udah kolot lah. Jadi makanya trennya baru mulai di 2024-an lah kurang lebih. Itu mereka menyasar ke anak-anak melalui media sosial. Selain anak-anak ke orang dewasa juga. Pasti orang dewasa iya. Tapi yang tren paling baru adalah anak-anak tadi, kayak yang dibilang Alin. Itu apalagi kalian pernah dengar belum lama ini di 2025 ada kejadian ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Nah, itu adalah salah satu bentuk ya tadi yang dampak dari terpapar di media sosial gitu.
Di media sosial penting banget untuk anak-anak Penting banget, remaja. sangat penting. Makanya saya pribadi setuju banget kalau dibatasi, tapi saya ngerti juga perasaan sedihnya, kecewanya gimana. Jadi saya berada di tengah-tengah lah, maksudnya ngerti perasaannya gimana, tapi menurut saya juga setuju banget untuk dibatasi. Gianyar dan Bali kan terkenal dengan tradisi menyambut budayanya yang kuat. Apakah itu bisa dijadikan tameng bagi para anak SMK ataupun warga Bali untuk terhindar dari paham radikal? Oh, bisa banget, bisa, sangat bisa banget. Apalagi terkenal dengan kota dengan tingkat toleransi yang tinggi ya. Itu sangat bisa menjadi counter atau kontra dari para kelompok-kelompok tersebut dengan cara apa? Kayak hari ini nih, ini tanggal berapa sih? 14 14 April. April. Katanya ada hari ulang tahun Kota Gianyar. Iya. Itu kan dipenuhi dengan kesenian. Nah, jadi kayak dengan adanya hal itu udah menunjukkan bahwa ada kesibukan yang dilakukan oleh masyarakat Gianyar gitu. Jadi mereka nggak cuman main HP doang, nggak cuman gadgetan doang, tapi mereka juga ada kesibukan berkarya seni, dan itu adalah salah satu budaya yang wajib dilestarikan ya, wajib terus dilakukan. Dan dengan budaya ini terus ada, itu menandakan bahwa toleransi antar kota di Gianyar. Kayak mohon maaf, pasti di Gianyar kan nggak cuman ada yang agama Hindu doang, pasti ada juga yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang mungkin Buddha dan lain-lain, tapi semua ikut merayakan kayak pawai ogoh-ogoh yang mungkin budayanya Bali ya, orang Hindu. Jadi itu di situ sangat menandakan bahwa eh, pawai-pawai seperti itu tuh meningkatkan toleransi antar masyarakat. Toleransi dan masyarakat penting untuk Betul. kita semua. Apa sih pesan buat anak-anak remaja dari Kak agar terhindar dari radikalisme sama nggak terdistract dengan konten-konten negatif sama komunitas yang buruk itu? Nah, kalau pesan dari saya sih cuma satu aja sih. Intinya anak-anak SMA, SMP maupun kuliah zaman sekarang itu harus lebih bijak. Bijak dalam artian apa? Kita harus udah mulai kritis dalam menerima konten yang kita lihat di media sosial. Jangan karena konten itu menarik cuman perkara dia memainkan visual dan audio yang baik, tapi padahal isinya itu buruk, kandungan dari konten itu buruk, diikutin. Jangan. Tapi kita harus kritis. Artinya apa? Kritis, tahu isi konten itu apa. Kalau memang buruk, sekarang kan ada fitur tuh, kalau kalian main TikTok kan, kalau dipencet titik 3 yang bawah itu ada not interested atau tidak tertarik kan. Itu salah satu fitur yang berguna juga. Kayak kalau menurut kalian itu konten buruk, pencet aja itu, karena nanti algoritma yang masuk ke kalian konten-konten buruk kayak gitu nggak akan masuk. Jadi pesan saya buat anak-anak muda adalah jangan lupa gunakan filter-filter yang ada di media sosial. Di IG juga ada. Tidak tertarik tinggal pencet tidak tertarik. Dengan begitu nanti algoritma konten yang masuk di kalian itu adalah konten-konten yang lebih positif tentunya. Dan juga kalau kalian memang benar-benar ingin membantu kita, ada juga fitur namanya report. Nah, tinggal di report, nanti ada pilihannya kan, kayak mungkin konten ini mengandung kekerasan atau konten ini mengandung hal-hal yang tidak sara atau tidak senonoh dan lain-lain. Itu bisa kalian lakukan. Kak, semisal nih di sekitar lingkungan sekolah ini, saya merasa ada seorang siswa atau teman saya yang perilakunya mencurigakan, kayak terpapar pola paham radikal gitu. Iya. Itu gimana langkah-langkah saya mengatasinya? Apakah saya harus lapor ke Densus 88 atau ke siapa dulu? Bagus banget pertanyaan Alin. Itu sebenarnya ada di paparan yang disosialisasikan. Jadi nanti di akhir itu kita ada barcode. Jadi kalian kan pada punya HP semua kan, tinggal nge-scan barcode-nya, nanti masuk ke link yang udah kita sediakan. Itu link itu isinya ada yang pertama paparan yang kita paparkan, mungkin kalau kalian mau download. Terus yang kedua ada konten-konten yang kita produksi, barangkali kalian juga mau cetak sendiri mungkin, atau kalian download juga simpan di HP kalian masing-masing. Yang ketiga, di situ ada sarana hubung. Nah, itu yang paling penting kan. Sarana hubung yang kita sediakan itu adalah anggota dari kami Densus 88 sendiri, serta ada juga sarana hubung yang langsung menyambung ke Kementerian PPPA.
Kementerian PPPA itu Kementerian Perempuan dan Anak, sehingga itu yang kementerian itu yang menaungi hal-hal yang laporan-laporan yang mungkin akan dilaporkan oleh kalian gitu. Jadi lewat tadi yang kakak sebutkan tuh Ah, kita bisa 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 banget bisa banget kalian nanti tinggal mungkin lapor. Alin menemukan temennya ya Mm-mm. dengan bahasa kalian juga nggak apa-apa, kayak selamat sore kak misalkan, kami dari Gianyar, atau nggak secara anonim juga nggak apa-apa, mau melaporkan bahwa ada tindakan aneh nih di teman kita di SMKN 1 Gianyar, mungkin bisa ditindaklanjutin. Nanti pasti ada perwakilan dari Provinsi Bali, entah itu Disdik dan lain-lain, yang akan datang ke pihak sekolah untuk memastikan, dan kalau memang benar pasti akan ada tindak lanjutnya, dan nggak perlu takut karena apa, kalian ini masih di bawah umur hitungannya, jadi jangan takut karena ngelapor itu akan ditangkap dan lain-lain, enggak, tapi kita lebih ke langkah yang soft atau lebih halus ya, jadi kayak kita memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kayak tadi, atau memberikan pilihan-pilihan ke anak tersebut supaya dapat pemantauan yang lebih, dan juga kita memberikan pilihan-pilihan yang lebih baik, kayak misalkan banyak loh kegiatan positif yang bisa dilakukan, gak cuman itu doang gitu. Kan kalau ada orang yang menyalahkan guna Media media sosial. itu gimana kak? Kan habis lapor nih, habis Menyalahgunakan itu kontak habis person. lapor itu bincang-bincang dulu atau langsung didatangi sekolahnya? Biasanya habis ada laporan itu nanti akan dibalas. Kan itu kan narah hubungnya via WhatsApp. Jadi nanti kalian bisa apa namanya, bisa nanya terus tuh, kayak gimana kak tindak lanjutnya, apakah sudah dilaporkan, nanti dia nanya aja, misalkan Alin udah ngelaporin, dia udah balas oke akan kami tindak lanjutin, terus misalkan 1 minggu kok belum ada, tanya lagi aja kayak kak bagaimana, apakah sudah ini, nanti dia pasti jelasin, update terus lah perkembangannya gimana. Jadi ternyata kalau mau lapor ke Densus 88 tuh simpel banget ya caranya, Kak. Simple banget, zaman sekarang kita juga udah modern lah, pastinya kita mengikuti perkembangan zaman, sehingga sarana kontak kita juga nggak sulit lah. Ya, semoga anak muda bisa menggunakan Amin. media sosial dengan baik. Ya, Harapan kita dari Densus juga sih, karena kenapa anak muda itu adalah harapan bangsa. Kalian ini masih, kalau ibaratnya tanaman nih, kok kalian pernah gak sih SD tuh nanam biji kacang hijau di kapas gitu, Iya, pasti pernah kan. Ibaratnya kalian ini tanaman, jadi tanaman belum, tapi juga udah bukan biji lagi, tapi kalian udah ada tunasnya gitu lah. Tapi tunas itu kan kalau kalian lihat, kalau kalian pernah nanam kacang hijau, tunas itu kan kadang ada yang pertumbuhannya tidak baik karena mungkin digerogoti serangga mungkin, atau mungkin tidak baik karena tidak kena sinar matahari yang baik. Nah, itu ibaratnya serangga, sinar matahari itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan tunas itu tidak bertumbuh dengan baik. Sama dengan kalian. Faktor-faktornya adalah apa? Yaitu konten-konten intoleransi, radikalisme dan teror tadi itu adalah atau konten negatif lainnya itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kalian tidak bertumbuh dengan baik. Makanya harapan saya buat anak muda zaman sekarang, setelah sudah adanya sosialisasi, adanya knowledge atau ilmu pengetahuan yang kita berikan, harapannya supaya nanti ke depan dalam berkarir, mungkin kalian pastikan nanti akan punya pekerjaan, itu jadi pribadi yang good vibes, jadi pribadi yang positif, jadi pribadi yang berguna bagi keluarga, bagi teman sekitar, dan mungkin bangsa Indonesia sendiri. mungkin itu saja dari kami Suara Podcast hari ini. Terima kasih sudah hadir di podcast kali ini, kakak. Sama-sama Raina, Alin, makasih juga nih, saya udah disambut di Gianyar. Ya, kami bersyukur ada kedatangannya kakak karena sudah mau berbagi ilmu kepada kami semua. Jadi kami tahu apa aja penjelasan dari radikalisme atau media sosial, pembatasan umur. Ya, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kakak. Sama-sama, sudah luangkan semoga waktu berguna. ke Bali
apalagi jauh dari Jakarta. Oke, sampai jumpa di suara podcast selanjutnya. Bye bye, terima kasih semua.